Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia, yaitu membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki dan proses spermatogenesis. Sebelum kita belajar, jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan menekan tombol subscribe, lalu like videonya dan share kepada teman-teman kalian semuanya. Organ reproduksi pada laki-laki dan spermatogenesis. Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak di luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Di antaranya ada penis dan skrotum. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma ke dalam tubuh. Skrotum atau kantong buah jakar merupakan salah satu bagian dari organ reproduksi laki-laki. Bentuknya berupa kantong kulit yang menggantung di bagian bawah penis dan berperan sebagai pembungkus testis. Alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak di dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam antara lain terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Testis. Laki-laki memiliki sepasang testis. Testis bisa juga disebut buah jakar, berada di luar yang dibungkus dengan skrotum yang longgar. Testis adalah alat penting untuk membentuk hormon testosteron dan sperma, yaitu bibit pria dalam jumlah besar. Sperma yang sudah dibentuk kemudian disimpan di saluran testis. Kulit skrotum yang longgar digunakan untuk mengatur suhu sehingga panas di sekitar sperma relatif tetap. Hal ini penting karena sperma tidak tahan dengan suhu tubuh yang panas dan juga suhu terlalu dingin. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran dengan panjang sekitar 45-50 cm yang menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya sperma sehingga siap untuk melakukan pembuahan. Epididymis mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara selama 3 minggu dan dapat bergerak ke saluran berikutnya, yaitu saluran vas deferens. Vas deferens adalah kelanjutan dari saluran epididymis yang dapat diraba dari luar. Vas deferens merupakan saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesikula seminalis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Vesikula seminalis terletak di belakang kantong kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Organ ini bertekstur lunak dan berukuran sekitar 5-7 cm. Vesikula seminalis berfungsi untuk memproduksi air mani atau semen. Kemudian memberi energi pada sperma untuk bergerak dan menghasilkan cairan lendir. Cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Yang selanjutnya mengeluarkan air mani dari uretra.
Fungsi yang terakhir adalah menghasilkan air mani yang bersifat lengket, sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat merupakan kelenjar seukuran kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya bawah kantong kemih. Kelenjar ini hanya terdapat pada pria. Kelenjar prostat mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pada masa pubertas dan memasuki usia 30 tahun. Kelenjar prostat berfungsi untuk yang pertama, mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Selama ejakulasi, cairan tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan sperma sebagai air mani. Fungsi yang kedua, menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Kelenjar Cowper atau bulbouretral adalah sepasang kelenjar kecil eksokrin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Kelenjar Cowper terletak di belakangan samping bagian uretra yang memembran dilandasi penis. Kelenjar Cowper adalah penghasil cairan pelicin yang bersifat basah. Kelenjar Cowper berfungsi untuk pertama, mengeluarkan cairan praejakulasi untuk membuat lingkungan di dalam uretra menjadi lebih ramah untuk sperma. Yang kedua, mengeluarkan cairan praejakulasi untuk mengurangi keasaman dalam uretra. Dan fungsi yang terakhir, bertanggung jawab dalam produksi enzim yang akan mencairkan air mani. Spermatogenesis. Pernahkah kamu mengalami mimpi basah? Biasanya air mani keluar saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Mimpi basah pada anak laki-laki terjadi pada umur kisaran 10-14 tahun. Sperma dibentuk di dalam testis. Proses pembentukan sperma terjadi ini dinamakan spermatogenesis. Di dalam testis terdapat saluran panjang yang berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus inilah terjadi spermatogenesis. Di dalamnya ada spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Lalu, bagaimana proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N selalu membelah diri secara mitosis, sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid berdiferensiasi atau berkembang menjadi 4 sel sperma atau spermatozoa yang sudah matang.